Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mix semua yang kami cintai, ya, hari ini alhamdulillah Pak Didin ditemani oleh mujahid-mujahid yang ganteng. Insyaallah. Dari mana nih? Dari kelas berapa? Dari kelas 10, Pak. Baik. Dari kelas 10 di sini sebelah kanan Pak Didin ada Aska, ya, ada Zikri, ya, ada Fadil. Ada Zaki, kemudian ada Akmal, dan terakhir ada Gatan. Baik, hari ini kita mau bahas tema tentang apa nih? Kita ngobrol-ngobrol ala warung kopi ya. Bisa, Yang mau kita bahas apa hari ini? Kayaknya tentang karakter di SMA Mutiara Hikmah deh, Pak. Karakternya sama. Kenapa karakter ini harus kita angkat di hari ini? Karena penting. Penting. Benar, Pak. Oh iya, gini. Ini dari pesantren. Iya, benar, Pak. Pesantren. Pesantren. Ini mana nih? Negeri. Ini dari mana nih? Pesantren, Pak. Woi, kamu pesantren, Jack? Masya Allah. Pesantren mana, Jack? Iya, Pak. Di pesantren mana? Di ini. Oh, Cikarang Barat. Cikarang Barat. Akmal? Alhamdulillah pesantren. Pesantren. Ini satu alma mater ya? Iya. Betul Iya, Quran ya? satu. Betul Quran. Kalau Zikri apa pesantren? Sabilun Najah Bandung. Sabilun Najah Bandung. Zack di Cikarang Barat ya? Iya. Kalau Akmal sama? Betul Quran ya? Di Quran. Purwakarta. Terus Gatan. Wes. Saya penuh juga, Pak. Gatan kayak nama orang ini Gatan. Gak ada tanpan. Oh, Pak. gak ada. Gak ada nama nih. Oke. Kita balik ke tema nih. Emang apa nih yang menjadi hal yang penting bagi kalian itu ngambil tema tentang karakter tadi? Siapa tadi? Si Aska yang ngomong. Si Zikri, Pak. Zikri. Apa Zikri? Gimana? Karena saya pertama kali, Pak, masuk sekolah yang di luar gitu, Pak. Kayak apa namanya? Saya pengen tahu gimana sih kalau di luar pesantren tuh gimana rasanya. Saya pengen tahu, saya pengen tanya Bapak nih. Gimana, Pak? Gimana? Nah gitu, di luar pesantren ya. Terus kalau yang lain gimana? Kalau yang saya alami ya, Pak, Ah. ya rasanya ya beda gitu, Pak. Walaupun setiap sekolah pasti ada kekurangan sama kelebihan masing-masing. Iya. Nah, Terus jadi kalau misalnya di pesantren mungkin difokusin ke hafalan gitu atau belajar bahasa Arabnya. Di sini alhamdulillah, Pak, sepantaran gitulah. Sepantaran. Ini Al-Qur'annya ada, agamanya ada, sama umumnya juga ada, Pak. Umi ada. Kalau misalkan karakter tadi kemudian si Aska bilang kalau di sini tuh ada, Pak, semuanya ada gitu kan. Nah kalau kita balik lagi ke karakter gitu kan, karakter mau apa ya yang dari pesantren ini, gimana karakternya yang dibentuk di sini sama di pesantren beda nggak? Bedanya di mana? Beda, Bedanya Pak. Siapa dulu nih? Oke, gak ada tampang dulu gitu. Gimana? Kita dengerin dulu. bedanya tuh di pelajaran, kayak contoh saya waktu itu kan di pondok belajar tahfiz tuh saya seminggu cuman sekali doang. Tapi kan kalau misalkan di sini seminggu bisa 3 kali. Jadi target saya tuh sebulan bisa 1 juz. Oh gitu. Oh iya, tadi juga kita telat gara-gara kamu setoran dulu ya? Iya. Kayak apa? Jadi telat gara-gara setoran. Tadi berapa halaman setoran? Satu halaman? Nggak sempat. Iya. Nggak, kemarin kan sudah setoran? Iya, Sudah setoran. 1 halaman. 1 halaman. Tadi berapa? Akmal? Saya tadi mau 1 halaman, Pak, cuman karena waktu yang terbatas. Tadi terus? Jadi dilanjut ke depannya. Ke depannya. Terus kalau tadi berapa halaman? Saya 1 halaman, Pak. 1 halaman. Ini nih, dari negeri berapa halaman tadi? Alhamdulillah 1. 1 halaman. 1 halaman berarti berapa hari dong ya? Kalau Zikri tadi yang paling duluan keluar dia ya? Alhamdulillah udah 2 halaman, Pak. Oh ya, 2 halaman. Aska. Kemarin 1, Pak. 1. Oke. Tapi belum sempat. Selama di sini udah berapa juz berarti?
Saya alhamdulillah udah selesai satu. Satu jus. Oke. Ini juga udah Saya juga. Nah, balik lagi tadi gagah dan tanpan gini tuh. apa? Yang tadi kalau di ini kan kita 3 kali tuh tafisnya. Kalau di pondok berapa? Kalau di pondok tapi saya tuh cuma seminggu sekali doang. Seminggu sekali. Ya, soalnya kan di pondok saya tuh lebih ke kitab lain Kitab, dibandingkan hafalan tafis. Ya gitu, makanya waktunya kurang Pak. Oh berarti kamu kalau bicara kitab kamu bisa dong ya? Masya Allah, Pak. Ustad gatal nih. Gak sabar. Bener tuh nanti ya. Kalau udah gede kita gatan ya, singkatan gagah dan tampan. Mantap Pak. Pak Deddy baru tahu nih sematan ini singkatannya gatan. Wes. Tapi gimana gatan? Lingkungan pesantren sama di sini ya, lingkungan pesantren sama di sini gitu kan. Maksud Pak Deddy tuh gimana sih lingkungan pesantren sama di sini gitu kan? Dari misalkan kakak kelas kalian, teman-teman dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kan kalian 3 tahun di pesantren, otomatis kan kalian bisa tuh misalkan kalau pergaulan dan sebagainya gitu kan. Nah itu ketika kalian di sini itu gimana gitu kan? Yang kalian alami itu seperti apa? Baik itu kalian yang dari pesantren maupun kayak Fadil nih ya dari sekolah negeri gitu kan. Nah itu gimana? Siapa yang mau ngomong nih? Coba. Oh ya udah Oke, saya. Zikri. Kalau waktu di pesantren tuh sama kelas nih Pak. Sama kelas. Makanya kelas tuh punya ini banget lah, Wibawa. derajatnya banget. Derajatnya Saya juga banget. agak segan kalau misalnya mau nanya-nanya, ya udah terlalu nggak terlalu deket. Ya benar. Cuman kakak kelas juga biasanya support kita. Nah kalau bedanya di sini, kita tuh kakak kelas tuh kayak apa namanya? Sepantaran sederajat gitu Pak. Jadi kalau mau nanya yang udah pengalaman kita bisa nggak terlalu segan-segan banget lah gitu, bisa bercanda gitu. Ya enaknya gitu di sini. Gitu. Kalau yang lain, Aska. Iya, sama Pak. Saya biasanya juga kan kalau misalnya anak baru masuk ke pondok saya tuh nggak boleh langsung ngomong sama anak baru gitu, takut nanti didoktrin suruh apa gini-gini melakukan hal buruk gitu Pak. Tapi kalau di sini alhamdulillah Pak, kayak kita boleh langsung dekat ke kakak kelas gitu. Akmal gimana? Kok jaket senyum-senyum aja. Lucu banget. Kalau Akmal gimana? Alhamdulillah saya, kalau bagi saya Muhik tuh the best lah, alhamdulillah. The best lah. Pertama kan kalau bagi anak mondok yang mau keluar mondok, itu tuh Muhik ya itu tuh alhamdulillah bagus dah. Woi, dia promosi langsung. Pertama tuh ya kita tahu lah bagaimana keadaan di luar sekarang, bagaimana sifat-sifat anak-anak yang lain gitu, pada keluar malam nggak dibiarkan oleh orang tuanya, percakapan yang keluar hewan-hewan itu. Ya, itu aja sih kalau SMA itu bagus sih. Gitu. Insyaallah. Kalau Jack apa nih? Jangan gini-gini dong. Ini ada mic nih. Gimana? Iya gimana kalau tadi kan lingkungan gitu. Kalau Jack gimana? Yang Jack rasakan gimana? Sama abang kelas. Sama abang kelas dia, sama abang kelas. Ya beda jauh sih Pak. Kalau misalkan di pondok kan kayak anak baru nih, kalau misalkan mau nanya apa-apa ke abang kelas gitu, kayak misalkan nanya ini kita apa, terus misalkan kegiatan kali ini apa gitu, jadi kayak masih malu-malu soalnya kayak beda banget lah derajatnya. Terus kalau misalkan bedanya di sini, ya apa ya gimana ya? Kalau mau nanya apa-apa gitu kayak enak soalnya di ininya dijawabnya juga apa ya? Santai gitu. Ya santai. Santai. Ini dia belum ngomong ya tadi. Lu gak ada tempat lu yang gak. Waduh. Ya, yang tadi Lingkungan beda banget kalau lingkungan Pak. Kalau di itulah sekolah negeri kayak kasta-kastaan gitu Pak. Kalau Circle lah, circle. Gitu ya. Yang kelas 9 udah temennya kelas yang bisa diajak ngobrol-ngobrol aja. Kalau yang bocahnya pendiam, udah lu pendiam, temennya teman pendiam aja. Kalau kamu termasuk yang apa nih, pendiam atau yang grewekan gitu? Waktu SMP sih pendiam. Wes. Keren. Sekarang dia sama. SMA
Extrovert. Bisa secepat itu ya. Perkembangannya pesat dulu. Baru nggak punya temen ya kan? Iya benar ya benar. Rupanya gimana lingkungan di sini bawa perubahan buat kamu dong berarti? Banyak banget perubahannya Pak. Ya, kok. Sini asik banget lah, mau gurunya, mau temen-temennya asik banget. Emang gurunya kayak gimana? Gurunya gimana? Gurunya, nyantai banget, gak pernah marah. Tuh, Bener. Bener Pak. Tapi saya heran Pak, kenapa gurunya di sini tuh baik, nggak terlalu nggak marah, cuma tegas. Terus Ya. kita juga dapat gitu Pak, Eh. apa manfaat dari gurunya itu Pak? Kok bisa gitu, guru kayak gitu? Kalian nanya bagaimana nih? Nah ya. Nah, nih kalau Pak Didin ya, karena Pak Didin juga kepala sekolah ya di sini ya. Pak Didin tuh cuma kepengen tuh kalau misalkan bisa kita arahin dengan arahan yang baik, kenapa kita harus yang keras-keras gitu kan? Gitu. Jadi yang penting kan bagaimana informasi atau hal yang ingin kita sampaikan ke kalian tuh nyampe gitu kan. Ya nggak perlu lah kita lagi pula kalau kita seumpamanya keras gitu kan, apa kalian juga bakalan terima? Enggak kan? Gitu kan. Nah, kita selalu juga kalian juga belum terima kan? Tapi kalau misalnya kita keras, kerugian dong bagi kita gitu kan. Oh, kita marah, ya kan, emosi gitu kan misalkan. Ya belum tentu juga berhasil gitu kan. Nah, itu kerugiannya. Tapi kalau misalkan kita ya sudah, nanti tinggal prosesnya. Kalau misalkan kita santai, ya udah nanti kita lihat aja prosesnya. Kan nggak mungkin juga langsung instan dia langsung berubah, enggak. Tapi kan kalau misalkan kita marah, emosi, kita kan berarti mau sesuatu itu langsung instan. Gitu kan, hari itu harus berubah gitu kan. Berarti bisa jadi kalau misalkan ada kita dia bisa baik, nggak ada kita dia bisa jadi, ya kan? Nggak baik gitu. Makanya ya kita Pak Didin sama teman-teman guru itu ya mereka kita ajak jadi teman aja gitu kan. Kalau kita ajak jadi teman kan ngalir tuh, ya kan. Kita mulai apa sih yang kamu mau sebenarnya gitu kan di sini gitu. Ya kita sih pengennya begini-gini kayak kita pengennya santai gitu kan. Tapi dengan santai ini kita juga serius loh. Apa yang memang jadi tugas dan tanggung jawab kita itu sih sebenarnya bagi Pak Didin sih gitu. Jadi kalau misalkan kita marah-marah pakai fisik, ya rugi di kita. Apalagi anak-anak sekarang udah pinter-pinter. Ya kan, tahu kita direkam. Pak Didin tuh gini ya, Pak Didin. Kenapa handphone itu sekarang kita dikumpulkan gitu kan? Ya kita ingin menjaga aja bahwa kalian juga kalau bawa handphone ke kelas buat apaan fungsinya, gitu kan? Nggak ada fungsinya sama sekali selain fungsinya cuma buat ngeganggu konsentrasi kamu doang gitu kan? Nah itu yang coba kita bangun kesepakatan lah gitu kan? Kan kita banyak kesepakatan kan, setiap pagi kita Pak Didin ngobrol di depan gitu kan, itu kan membangun kesepakatan kita gitu. Nah ya bagusnya kalian ya nurut gitu kan, ya bagusnya kalian tahu dan paham kita masing-masing. Pak Didin punya tugas, guru-guru punya tugas, kalian juga punya tugas gitu. Ya jadi apa ya, kita tuh di sini untuk ngebangun semuanya. Kita belajar di sini, Pak Didin belajar, guru-gurunya juga belajar, kalian juga belajar. Kalian pasti memberikan pelajaran bagi kami nih, guru-guru, bagaimana kita tuh satu kelas isinya 24, 23, 22, ya 21 gitu. Nah itu kan 21 itu punya karakter yang berbeda-beda kan, nggak semuanya sama gitu. Nah apalagi yang 21 itu kamu ada yang lulusan pesantren ini, SMP ini gitu kan, SMP IT ini gitu kan beda-beda karakter. Kayak misalnya kamu sekarang kita gimana karakter netral, anak pesantren aman, anak negeri aman, anak IT aman, caranya gimana gitu kan. Nah itu yang kita bangun. Makanya ya kalian saat ini seperti yang kalian rasakan lah saat ini gitu kan. Ingin gak kalian ada anak kelas 10 baru masuk ya kan, ketika kumpul sama kakak kelas jauh itu gitu. Jadi kalau bagaimana, masya Allah gitu, lu bisa seperti itu gitu. Kalau mungkin di tempatnya udah dijetakin gitu. Nah jadi itulah alasan Pak Didin untuk ini. Kemudian apa yang ini lagi, karakter ya.
Karakter itu penting gini loh. Bagi kami di SMA IT Mutiara Hikmah, ini tuh gerbang terakhir buat kamu. Gitu. Nggak ada lagi, misalnya kita kekerasan itu bukan cara yang ampuh gitu. Jadi pintu gerbang nih. Kita tuh pengen kamu tuh dapat semuanya di sini nih. Iya kan? Qurannya dapat, umumnya dapat, karakternya itu yang dapat. Karena ntar kamu tuh kuliah, kamu keluar dari sini, itu ibaratnya tuh kamu akan mengarungi samudra yang luas banget gitu kan. Iya. Wah, kamu bakalan ketemu. Nah, sekarang kita tuh kasih alatnya aja sama kamu nih. Ya kan, kamu harus punya karakter kayak gini nih. Ya kan? Karakter yang baik itu pasti orang akan berdoa yang baik. Bener dah? Bener. Ya kan? Coba pernah nggak ada punya pengalaman nggak nolongin orang? Ya kan? Nolongin orang karakter baik apa buruk? Baik. Baik kan? Baik. Coba. Kalau kita nolongin orang pasti doa-doa kan? Iya. Doa yang baik kan? Tapi kalau kita karakternya buruk, berbuat buruk sama orang, itu apa? Sumpah serapah kan? Iya. Nah, itulah yang coba kita terapkan tuh. Ayolah gitu kan, kita berbuat baik. Ada pengalaman nggak dari yang kamu berbuat baik kemudian seperti apa? Nah, kita tuh nanemin anak-anak berbuat baik. Ketika dia nolong orang nih, pasti orang nanya gini, bukan nanya kamu anaknya siapa, ya kan? Kamu sekolah di mana gitu? Ya kan? Jadi kalau misalkan kita terjadi sesuatu nih ya, entah yang negatif atau positif, pasti ditanya sekolahnya dulu, iya kan? Ya kan? Bukan ditanya kamu ranking berapa? Enggak, ya kan? Pasti kamu tanya sekolahnya di mana gitu. Ada nggak punya pengalaman kayak gitu? Ada punya pengalaman? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Siapa? Kamu punya? Gimana? Ada suatu cerita lah Pak. Cerita ini saya Pak. Cerita. Silakan. Jadi Ini kita luas ini. Gimana? habis pulang sekolah tuh baru kemarin banget saya berhenti di Indomaret. Wes, Oh. nyebut nama nih. Aduh. Sponsor. Kalau Pak Indomaret. Supermarket saya dulu di supermarket. Terus saya lagi megang HP sama beli makanan lah gitu. Makanan ciki-ciki gitu. Ada ibu-ibu depan saya. Mau bayar juga, mau bayar ini. Di kasir tuh. Ya di kasirnya sini. Saya lagi ngantri di belakang ibu-ibunya. Pas ibu-ibunya ngeliatin saya terus nih. Ngeliatin gitu kayak saya nyadar lah, soalnya kan gini ya, saya ngeliatin itu juga. Ngeliatin ibu-ibu, Ya. kamu lagi bawa handphone tuh Iya, ya? saya lagi bawa handphone, lagi ngeliat. Nah, terus pas sudah ibu-ibu udah selesai bayar, saya kan bayar. Ibunya masih ngeliatin saya sambil jalan kayak gini. Aduh, kenapa ini? Ya udah. Salah tinggal dong Ya, ya. enggak gitu, Pak. Apa namanya? Ibu-ibunya tuh udah keluar tuh, keluar benerin motornya kan samping saya tuh, mepet banget. Ibu-ibunya nggak tahu nungguin saya iniin motor atau gimana. Pas saya lagi bayar, ibunya masih ngeliatin saya. Apa nungguin ya? Udah saya cepet-cepet lah bayarnya. Keluar. Apa ya, saya ada yang salah gitu ya? Iya, yaudah saya langsung keluar. Bu, mau dibantuin, saya ngomong gitu. Ini motornya. Oh, ibunya kayak rada bingung gitu. Oh iya boleh. Saya bantuin, ibunya keluar dulu bentar, keluar. Udah mau naik tuh, saya juga masih ngeliat HP. Terus ibu-ibunya udah mau nyalain ini motor ya. Terus distandarin lagi. Dek, kamu dari mana sekolahnya gitu? Oh, saya dari SMA IT Mutiara Hikmah, Bu. Oh, yang di belakang sini ya katanya? Iya. Yang di dekat Griasi 2. Oh, kamu kelas berapa katanya? Kelas 10. Oh, berarti kelas 1 ya katanya? Iya. Nah, terus kalau di sana ininya bayarnya mahal ya kata gitu. Oh, saya jawab gini kalau dari lihat fasilitasnya sama lingkungannya bagus sih, Bu. Kegiatannya juga banyak. Saya bilang gitu. Oh gitu kata gitu. Emang biaya daftarnya berapa? Datang aja gitu. Terus saya ngomong gini. Aduh, saya nggak tahu, Bu. Soalnya saya baru kata. Kayaknya orang tua saya yang tahu. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus kamu masih lanjut di situ? Masih, insya Allah Bu, sampai lulus saya insya Allah di situ. Ya. Terus saya nanya ke ibunya, ibu ada anak ya di Mutiara Hikmah? Enggak, anak saya SMP kelas 9.
pengen nyari SMA. Nah kebetulan saya ngeliat kamu. Iya ngomong kayak gitu ke Oh gitu. Aduh, oh iya bu, kalau misalnya mau lihat langsung aja saya gitu. Terus oh ya deh, kalau misalnya menurut kamu bagus, ini saya coba kesana. Oh iya. Gitu, Keren dong. Keren. Oke. Emang kamu bilang kegiatannya banyak. Emang kegiatannya apa aja? kita banyak pak. Saya aja pertama kali ini kita udah berapa bulan sih? 3 bulan ya? 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 kali. Udah, Empat udah 4 bulan. bulan Pak. Udah 3 3 kali kegiatan keluar. Iya. Apa? Pusnas. Terus Nobar. Oh iya, nobar di bioskop itu. Terus Kostrat. Terus selama kemarin RCTI. RCTI, Mabes Quran, 4 ya, 4 kali. ya, berarti emang banyak ya. Kayak kelas 10 kayak orang sibuk ya. Iya. Baru Pak. Besok kita ada acara lagi nih, tanggal 16 ya. Ya. Rahasia. Aduh, rahasia. Ya buat acara. Iya, jadi apa ya? Menurut kamu nih, kita bicara kegiatan ya. Ya tadi kan bener kan, kalau misalkan kita tuh ditanya tuh sekolahnya dulu, iya kan, bukan siapa-siapanya dulu gitu. Bahkan nggak ditanya kamu rumahnya di mana, anak siapa gitu, enggak kan? Gitu. Tapi yang ditanya sekolahnya di mana. Itu makanya kenapa karakter kita tuh penting banget gitu. Apa namanya? Pak Didin setiap pagi bicara, kemudian ke kelas-kelas gitu kan. Coba kita bangun karakter seperti apa. Makanya setiap permasalahan itu Pak Didin minta selesai aja gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya konflik antara kelas 10, 11, 12 gitu kan. Nah, kamu ngerasain nggak ada konflik nggak antara kelas 10, 11, 12? Nanti kan? Gitu kan. Jadi ini makanya dari yang kayak kelas 12 sekarang nih, dia harus bisa nanemin nih apa yang karakter apa yang bisa dia bangun nih buat adik-adiknya di kelas 11 dan kelas 10 ya gitu kan. Seperti kayak sekarang siapa yang kelas 12 yang bisa kamu ambil karakternya? Piu. Safiur Rahman. Ya. Oh dia idola juga. Oke, besok kita datengin Piu ya. Kita ayo di sini. Apa yang ditanamkan nama? Oke lah, tidak hanya Kak Piu ya, tapi siapa yang Kak Piu, terus siapa lagi? Kak Fardan. Mesta. Wah, itu mah semuanya aja. Baik sebenarnya. Semuanya baik. Jadi tapi yang punya karakter paling besar itu siapa? Dalam Kak Piu. Dia gimana? Menurut kalian pandangan kalian gimana? Menurut saya sih Kak View mah orangnya ya satu ya pertama humble juga. Jadi pasti nih penonton pada penasaran nih. Yang Nanti di posting nih. Coba tampilin namanya Piu kayak gimana? Gimana nih kalau Kak Piu? Dia juga kayak orangnya rendah hati sama beradab Pak. Beradab. Iya, Masya Allah. Apa yang bisa kamu ambil dari Piu itu? Ya saya mau ngambil dari Kak View tuh dari adabnya Pak. Adabnya? Iya. Gimana? Apa yang paling tertanam dari Kak Piu kepada kamu? Mungkin kalau misalnya guru lewat gitu, Kak View langsung ramah ke guru gitu misalnya lewat, terus salim gitu, kumpa gitu lah. Bisa gitu. Nggak ini ya, natural aja ya. Kalau Zikri gimana? Ngeliat Kak Piu? Om itu kayak Punya pengalaman apa sama Kak Piu? orangnya tuh kirain saya orangnya tuh kayak si paling tinggi lah. Emang dia tinggi kan? Iya, benar tinggi. Cuman derajatnya kirain saya, oh udah keren gini-gini. Pasti orangnya sombong. Ternyata Masya Allah gitu, beradab banget. Gitu. Sama di kelasnya dihargai. Menghargai. Nah, terus sama gurunya menghormati banget gitu. Paling beradab lah menurut saya. Paling bisa dicontoh lah untuk Iya. yang walaupun yang lain juga sama ya, tapi Iya, dia paling iya. nonjol ya. Iya, betul. Oke. Kalau ada gak dia? Kayaknya tingginya sama kayak dia nih. Kayak Aska Pak. Oh, nggak ada ya. Agak. Gimana kalau dia? Gua nggak suka. Kavi itu orangnya ya enak banget buat diajak ngobrol, dia juga bisa kayak kayak ngobrol pandangan gitu. Ya frekuensi. Gampang ngikutinya gitu. Iya, betul. Walaupun ini kelas 10, ini kelas 12 gitu. Kayak dia tuh nggak membeda-bedakan antara kelas 10, kelas 11, udah semua diajak main, bisa berbaur semuanya. Paling mencontohkan kayak kejujurannya tuh. Kejujuran. Iya. Ingat tuh Pak Ninju waktu di Kostrat. Baru itu Pak. Terus
dia berani ya, apa namanya? Oh, yang pertama Zikri ya. Zikri sama Kavio kan yang dimarahin waktu di Qatar tuh ya. Dimarahin tentara, Pak. Iya. Nanti kita bahas. Kalau ini apa? Ya, Insyaallah. Bener, kalau kamu siapa? Dari kelas 10, 11 dan 12 ini? kalau iya sih Pak. Kavio. Iya. Kavio. Kenapa? Apa yang buat kamu milih Kavio? Baik Pak orangnya. Yes, baik. Boleh cerita nggak Pak? Boleh. Lama kita. Habis subuh deh. Oke, gimana? Jadi Habis yang pas SMP-nya. itu Ah, lagi pada main kan, main bareng tuh kelas 10 sama kelas 12. Terus di sini? enggak Di luar. Di luar, oh di luar. Oh di luar kamu main? Iya, main, Main, Pak. Pak. Makanya kita terus habis itu pada lapar tuh. Hmm. Habis itu apa si Pio kayak ini kan nawarin, nih mau nggak beli gorengan? Beli gorengan. Oh, yang tuh. itu? Ya, Iya. Nambahin ya? namanya. nyuruh nih beliin gorengan. Dibeliin tuh gorengan. Beli berapa ribu? 20. 20 ya? 20.000. Nah 20 itu udah dibeliin, balik lagi kan. Nih gorengan. Udah dimakan rame-rame gitu sampai habis. Pak. Enggak, Nah, enggak. iya dia pas itu apa lagi puasa tuh. Lagi puasa. Iya, Iya, Lagi sahur ya? Lagi Puasa. Oh, Masya Allah. Dia bilang gini, nanti sisain sisanya berapa? 5. Sisain 5. Terus di jalan, emang nggak makan kita. Lagi puasa. Masya Allah. Jadi dia luar dalam ya? Iya. Wes, mantap. Itu pengalaman kamu. Kalau Akmal Saya dua Mas, berdua. ada siapa? Satu siapa? Paul sama Kak View. Maulana. Iya. Oke. Gimana? Kalau Kak Maulana orang pendiam, kalem. Kalau tadi Kavi udah ini ya. Sekarang Maul. Maulana itu pertama pendiam, terus kalem, Alam. terus juga terbuka juga kayak contoh menanyakan apa, gimana kelas 12 kimianya gitu, fisikanya apakah lebih susah gimana, terus tentang PKA gitu. Oh dia cerita sama kamu? Ya cerita apa saya nanya ke dia. Dijawab sama dia. Dijawab nanya TKA. Tentang begini pelajari ini lah ini banyak dari ya macam itu terbuka. Gampang lah ya untuk Gampang. yang. Ada lagi? Adabnya juga bagus. Adabnya bagus. Iya. Kan karena kan setiap orang tuh pasti adab dulu baru ilmu. Oh, Kalau Allah. kata istilah tuh gini, apa orang yang berilmu tanpa adab tuh orang lain menganggap biasa-biasa aja kayak wah ini anak gak punya adab banget nih gitu kayak istilah orang. Tapi kalau orang punya adab terus pas satu pada yang lebih tua gitu itu orang nganggap orang lain nganggap orang tersebut dia memiliki ilmu gitu. Oh ini adabnya bagus nih, kayaknya punya ilmu gitu, punya apa. Itu ada tuh ya di dua orang ya? Ada tentang apa pelajaran. Oke. Kalau ini gatan wes. Ada. Kavio juga sih. Apa? Jadi kan waktu itu tanggal 1 November kemarin, saya kan pengen ini ya lomba nyanyi waktu itu yang di universitas apa tadi bareng sekolah lah. Iya sama Lana. Sama Lana. Nah jadi kan waktu itu malam sebelum besoknya saya tampil, saya malam itu nyari baju kemeja merah marun. Kalau waktu itu kan saya kan pernah nge-SW-in ya, ada yang punya baju merah marun kan. Nah waktu itu saya kan udah pasrah banget ya, nggak ada yang jawab. Tapi pas jam berapa itu si Pio ngomong, nih saya ada Tan. Terus itu ya udah besoknya langsung diantar sama si Pio, terus saya pakai. Diantar sampai baru kemarin saya baru balikin. Lupa Waktu November ke 1 Desember. Iya. Ente minjem apa mau nyanyi? Milik pakai pertama. Tapi kafinya dia nggak nagih. Enggak, soalnya saya kan udah ngomong tuh. Kayak misalkan hari ini saya lupa, saya bilang ke Kapio apa? Ju, saya lupa bawa baju kemeja merah marun punya kamu. Terus dari situ kan udah kan, terus kata Pio udah nggak apa-apa. Jadi saya kan juga kurang ya nggak pakai. Terus ya udah kan saya lupa sampai tanggal 1 Desember kemarin. Kita 1 bulan. Soalnya saya juga lupa naruhnya di mana. Itu faktor utama. Iya. Oke.
Ya, jadi apa namanya? Emang ada karakter ya yang mau dibentuk ya sama kakak kelas. Kalau di kelas 11 siapa kelas 11? Siapa? Alana. Alana. Ya, Alana. Masya Allah. Emang namanya Alana ya? Bukan Alana itu bukan panggilan kakek. Oh, bukan Alana. Lain Alana. Anak lanang. Oh, ini anak-anak. Anak lanang. Kalau ini siapa? Kalau Aga ada. Kelas 11 ya. Mungkin belum terlalu inilah Pak, kayak Belum kelihatan. ya belum terlalu kelihatan. Soalnya juga kayak ya lebih saya tuh lebih dekat ke kelas 12 gitu. Walaupun ya juga kadang juga sering main sama kelas 11. Cuma mungkin belum ada ya sifat-sifat yang menonjol dari mereka. Karena mereka masih apa namanya? Di kelas 12 juga ya. Iya, masih ada S1 tahun lagi. Terus gimana nih kalau misalkan kita bicara apa lagi ya? Tentang balik lagi kita ke karakter ya gitu kan. Menurut kamu gitu kan, nyaman gak sih dengan yang sekarang ini? Kamu merasa diledekin gak kalau misalkan emang kamu bawa handphonenya nggak dibawa ke kelas gitu kan? Pernah ada yang nanya gitu gak? Apalagi kalau sekarang makin ketat lagi kita ya, ya kan? Tapi kamu merasa nggak sih handphone itu dikumpulin, terus itu merasa kamu tuh jadi mati gaya lah kalau istilahnya kayak gitu? Hah? Enggak sih. Enggaknya gimana? Karena kalau mau bawa ke kelas juga Mau buat apa, Pak? Apa iya? program pelajaran terus ditaruh lagi kan. Padahal fasilitas ada deh ya? Iya. Wifi kenceng ya? Insyaallah. Insyaallah. Setiap kelas ya? Iya. Setiap kelas punya password sendiri ya? Ya ada. Nah, kalau misalkan bicara balik lagi kegiatan di kita itu gimana menurut kamu kegiatan di sekolah kita? Seru sih, Pak. Alhamdulillah asik. Enak. Seru asik. Asik. Apa yang buat asik? Bersamaan. Ya, Pengalaman Jadi juga. kalau berangkat selalu bertiga ya, kelas plus juga. Ya, jadi apa namanya pengalamannya tuh sama-sama ngalamin ya? Iya. Pengalaman. Apa yang paling berkesan untuk masalah kegiatan di sekolah? Ke ini Kostrat. Iya. Kostrat. Wah itu yang pembentukan karakter banget ya? Iya. Karakter banget ya. Kena nggak itu? Wah, kenapa? Saya Pak, aduh. Mental kena, semuanya kena nih, Pak. Kena semua. Oh jadi kalau secara karakter kena banget nggak tuh? Iya. Kena banget ya? Iya. Apa yang paling? Soalnya kita tuh di sana pokoknya harus berdisiplin banget lah, nggak boleh kendor-kendor. Kalau kendor ya sudah push up gitu, Pak, guling-guling gitu. Tapi apa namanya? Kalian kesel nggak sama Pak Didi, nama guru-guru yang lain? Di Pak Didi nih gimana sih? Kok kita diajak ke apa namanya barak militer gitu kan? Gimana awal-awal gitu? Awalnya emang kesel lah. Baru pertama kali masuk. Iya, kenapa langsung dikasih beginian gitu, Pak? Kelas 10 baru buat ya kan kamu kelas 11 sama 12 aja di gimana apa yang buat kamu ini berarti kamu Pak Didi nih gimana sih kita baru masuk gitu kan udah diajak ke barak militer gitu kan streng banget gitu kan terus apa yang ada di pikiran kamu tuh waktu itu waktu pas ketika naik truk tentara dari sini ke sana kamu belum tahu kan kita mau kemana masih nyanyi gitu masih muka gembira gitu kerasa stroke-nya itu pas ketika apa? Pas ketika turun apa pas ketika masuk? 1, 2 turun semua Udah gitu. Wah, ini nih masih tanda-tanda nih. Ada ini kenapa gitu. Ya terus Yang di yang kerasa pas lagi apa tuh? Makan, Pas turun 1, 2, 3 masuk kan? Masuk ke barak kan? Masuk ke barak gimana? Barak Yang itu suruh ngaku itu juga usah. aku duduk. Kalau nggak bareng ulang. Ya gitu. Soalnya kebersamanya diuji banget lah pokoknya. Gimana ya? Kompakannya. Kalau misalnya kalau yang paling terkesan itu pas apa? Makan Itu Pas lagi makan suruh Tiara, Pak. Ya. Aduh. Ya, 10 detik. apa gini? Kalau di rumah 33, kalau di sini dua kali punya langsung telan. Iya. ada itu tentara. Terus yang paling sering yang apa lagi? Yang pada saat kita lagi apel ya? Iya. Wah itu kalian cuma strength doang gitu kan, cuma tegang.
Yang deg-degan itu siapa? Iya. Petugasnya. Aduh, wah. Iya, itu menarik tuh. Zikri, kan kamu sempat kemarin ya? Ya, Iya. Pak. Sempat kemarin. Terus kan kamu balik tuh ke barisan ya? Nah, terus kamu sempat balik ke barisan, kemudian kamu kan anak-anak yang mujahid nggak, anak-anak yang laki-laki tuh pada nggak mau kan, sudah jadi pemimpin kan? Ya, ya. Terus kenapa kamu pikirin kok kamu lagi mau gitu kan? Itu emang di ini apa namanya? Ya yang siapa aja lah, yang siapa. Iya kan yang siapa aja gitu kan? Ya udah, Ah. kadang aduh gimana ini. Terus kata yang tentara yang sebelah saya juga, kamu siap lagi nggak? Saya percaya sama kamu kata itu. Wah, ya semangat tuh gitu ya. Saya mau balik ini. Yaudah Pak, yaudah saya angkat tangan lagi. Udah. Saya Itu tuh pas Pak Didin bilang gitu, astagfirullahaladzim, si Zikri lagi? Emang gak ada yang lain gitu kan? Karena apa? Pas dia suruh apa? Suruh pusap ya? Suruh pusap, ini ya pas suruh pusap itu. Ya, itu salah gara-gara apa ya? Gara-gara Salah ngomong Pak. makanya jangan salah ngomong. Salah ngomong. Terus? Ya udah saya jalanin, alhamdulillah lancar lah setelah itu. Nah, terus gitu dong, gitu dimarahin. Tapi yang cerita yang apa yang sebelumnya itu yang pertama kali itu emang beneran tegang, soalnya tegang banget apa namanya, di ngomong kamu ngomongnya harus mantap gini ngomong tuh sambil diteriakin misalnya. Jadi saya gimana mau merhatiinnya ya gitu. Malah takut duluan Iya, gitu ya? malah takut duluan. Ya udah, saya ini biasa apa namanya, percaya diri aja dulu. Nah terus salah, udah teriak-teriak salah, pas balik ya. Kamu ketua apa upacara ya? Ketua upacara dipanggil balik kanan. Posisi pusat ya udah pusat. Oh itu panas banget Pak di lapangan. Aduh. Ya kita ngerasain orang Pak Didin, ya Allah, kata Pak Didin sakit nih anaknya, sakit. Kebakar Pak. Kebakar tangan saya Pak. Ya, tapi gimana? Apa namanya? Apa yang bisa kamu dapat? Itu kan kita cuma ingin ya supaya kita nggak apa namanya, Pak Didin pribadi ya, bukan mau istilahnya nyakitin kalian gitu kan. Tapi di situ lah bahwa kita tuh kalian tuh ditempa gitu kan. Bahwasannya, oh ternyata di luar lebih daripada yang di sekolah gitu kan. Maksudnya tuh seperti itu biar kalian tuh tahu misalkan nanti semuanya kalian masuk dunia kerja itu kalian punya karakter yang udah kuat di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya apa namanya masuk ke lingkungan yang baru yang lebih disiplin, kalian udah nggak meski dari nol lagi, iya kan? Kalian nggak, oh saya udah terbiasa sama yang kayak gini gitu kan. Jadi udah, lah kan kamu dari SMA ITM Mutiara Hikmah, iya walaupun seperti itu kita tetap disiplin gitu kan. Tapi kita tetap humanis gitu kan. Apa namanya, menghargailah hal-hal kalian yang harus kalian yang kita jagalah privasi kalian gitu kan. Apa namanya, supaya kalian juga nggak merasa wah masuk di sini ternyata kayak begini gitu kan. Nah tapi kan kita juga kemarin waktu yang di apa namanya Kostrad itu gitu, akhirnya kan endingnya bahagia kan? Bahagia. Pengalaman pertama kali saya itu Pak. Iya. Bahkan Kak Anca bilang gini, Pak Didin, tahu kan Kak Anca kelas 11 gitu. Kak Anca bilang gini, Pak Didin, kita ikhlas dah Pak Didin. Pulang jam 12 aja kita ikhlas, nggak apa-apa kita pulang jam 12 gitu kan. Aduh saya udah nggak kuat gitu kan. Kan Kak Anca berapa kali tuh dia kena? Dia kan yang pada saat makan pagi terakhir dia Yang akhirnya diginiin Pak. Nah maksud gitu tuh tadi ini sampaikan ini tuh buat kalian tuh bahwa di luar itu ada yang lebih keras gitu kan, tapi tujuannya tuh baik bener dah gitu kan. Coba kalian masih terbawa, mungkin 1-2 hari masih terbawa tuh gitu kan? Siap. Tapi kan itu untuk kebaikan lah tadi menganggap gitu. Karena ya itu tadi kami cuma berpikir kalau kalian itu di luar lingkungannya pasti akan lebih disiplin gitu kan. Kalau sekarang misalkan kalian di sini masuk jam 7 ya gitu kan. Masuk kan jam 7 kan. Ya kan di tengah mungkin kalian lihat mungkin ada beberapa rekan-rekan kalian yang masih santai bisa ngopi di warung kopi kan. Kalau kita kan ya kan jam 7 dari tempat parkir udah langsung lari-lari tuh. Iya. Ya kan? Atau udah ada yang piket di depan. Ya kan? Tungguin. Yang paling pada ini apa yang paling berkesan ketika kamu masuk sekolah, masuk nih ya. Kamu diperiksa apa aja diperiksa?
Kompak lagi sama kuku. Diperiksa apa? Kuku diperiksa. Iya. Kamu merasa aneh nggak sih? Kok kita SMA masih diperiksa kuku gitu? Ya. Kuku yang ngaruh gitu. Hah? Kenapa ya? Iya. Kenapa ya? Hebat kan? Iya. Iya. Masya Allah. Jadi ya cuma kita tuh cuma begini ya. Ini kuku juga sebagian dari kesehatan gitu kan. Artinya aktivitas kamu tuh banyak gitu. Kadang-kadang anak-anak seumuran kamu tuh lupa gitu kan. Kukunya panjang dan sebagainya gitu kan. Nah itu pun kalau misalkan kita wudhu dan lain sebagainya kan. Nah ini kan pori-porinya kan juga harus masuk kan di ini. Makanya kalian merasa heran gak di awal-awal masuk itu? Wah periksa kuku gitu ya kan? Pertama kali masuk juga. Ya, apa yang terbesit di kamu tuh? Jadi di sini tuh diperhatiin ya dari ujung rambut tuh. Ya, rapi ya. Oh panjang ini rapi bapak. Ya. Sekretarisnya. Wes mana. Kok Pak Didin rambutnya panjang-panjang? Gimana? Ini yang udah pernah Pak Didin nih. Kalau rambut panjang diapain sama Pak Didin? Dibawa kemana? Ke tempat cukur. Asgar. Gimana? Cukur lah Pak. Iya. Kamu mau dicukur sama Pak Didin apa mau dicukur sama cukur? Tukang cukur aja, Pak. Cukur Pak dibayarin tuh. Tapi kamu waktu pas ketika kamu dicukur sama Pak Didin, apa yang terbaik di kamu tuh? Pak Didin yang nyukur juga ada, Pak Didin yang nyukur gitu. Bukan bener cukur. Kurin kayaknya. Terus kayak udah nih pasti nanti masih botak ini. Pas botak. Kayak paling Wah, seujon nih. Udah sih. Terus? Kata disuruh terserah mau gimana yang penting jangan Rapi. sampai di bawah mata lah, inilah salis. Udah. Akhirnya Trump bilang samping dulu aja. Terus lama-lama kurang rapi udah jadi atas juga dipotong juga deh. Ini belum dipotong lagi nih. Ya, terus kemarin siapa aja kamu? Kanesta sama Baskara. Faiz. Baskara. Wah. Iya, jadi bagi Pak Didin itu kalian udah besar ya. Mungkin kalian cuma harus diberitahu aja gitu kan. Tapi tetaplah ada bilang emang apa sih Pak kaitannya antara rambut dengan belajar? Iya nggak ada kaitannya emang. Tapi kan kita bicara tentang kerapihan gitu kan. Karena memang ya kamu pun nanti kalau misalkan nanti masuk ke lingkungan tertentu, pasti kamu nanti dihadapkan pada masalah-masalah yang seperti itu, gitu kan, kondisi-kondisi yang seperti itu gitu. Jadi ya kamu harus sudah mulai terbiasa lah gitu. Kita mengingatkan rambut panjang, rambut jangan sampai panjang gitu kan. Kalau panjang ya rapi lah. Karena memang gini kalau menurut Pak Didin gini. Kontur kepalanya Jaki sama Fadil beda dong. Beda kan? Nggak mungkin dong cukurannya Zaki harus sama dengan Fadil. Iya kan? Iya kan? Apalagi Aska, ya kan? Kenapa Aska depannya Pak Didin biarkan seperti itu? Kalau dibiarkan sama kayak Akmal, nggak pantas. Iya Pak, beda Iya Pak, kan? aduh. Iya. Bukan Aska. Karena karakternya Aska ya kayak gini. Tapi nanti biarin lah proses perjalanan waktu dia gitu kan. Dia mau seperti apa, yang penting Pak Didin bilang rapi. Iya kan, karena Aska sendiri rambutnya emang nggak bisa rapi dia. Iya, Pak. mau disisir balik lagi gitu kan. Nah, yang penting kamu ingat hal-hal yang seperti itu gitu. Kedua yang Pak Didin inginkan bahwasanya ya kita humanis aja lah. Jadi ngasih pemahaman sama kalian tuh penting. Karena besok kalau misalkan kalian jadi pemimpin, itu nggak mesti kekerasan yang di awal gitu kan. Tapi bagaimana kalian bisa tindakan-tindakan yang bersahabat dulu yang kalian kedepankan. Jadi sebagai suatu pelajaran gitu. Paling kalau misalkan kita marah, itu kenapa begitu gitu kan? Ya kan? Kayak apa? Tadi kenapa Pak Rojak marah? Apa ya? Tipi. Itu sebegitu dibilang marah ya? Iya. Begitu dibilang marah gitu. Gitu kan? Marah yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu? Segitu masih softnya dibilang itu marah bagi kalian ya. Berarti nanti kalian kaget kalau misalnya ada orang yang ngotot gitu kan, suaranya tinggi gitu kan. Ini marah apa ngamuk gitu. Nah jadi ya paling kita standar-standar seperti itu gitu. Bahkan ya kalau dibilang pernah nggak kalian itu setiap kesalahan itu diberlakukan dengan
misalkan sanksi fisik. Ada nggak sanksi fisik? Enggak ada sih, Pak. Nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada kan? Nah, karena emang yang coba kita omongin ya seperti itu. Kalian harus belajar dari kita ketika nanti kalian tuh besok jadi kakak kelas. Bukannya tindakan fisik yang dimainkan gitu kan? Bener, Pak. Ada yang ini pakai fisik. Alhamdulillah enggak ada, Pak. Beneran? Iya, beneran. Kakak kelas ada nggak? Waktu kamu mos, ada nggak tindakan fisik? Mos matas. 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 Enggak ada, Pak. Atau seru Pak. Matas. Alhamdulillah. Pertama kali masuk gimana, Jak? Apa? Pertama kali masuk. Ini ruangan mana, Kak? Kamu tuh sekolah mana? Dari SMP 8 Negeri. Oh, SMP 8 Negeri, temennya Nugi. Iya, temennya Nugi. Di sana. Udah ke sono bingung. Mana, Jak? Tahu. Oh iya, kamu yang berharap bahwa bisa berpisah sama Jack ya? Oh, Jack dia nggak mau bersekeras sama kamu, Jack. Biasanya pas dari pas malam pas besok pengen ngop ya. Ya mau matas. Iya, Matas. matas ini kan ya ini bisa nggak sekelas atau enggak atau bisa gitu. Terus ternyata nggak tahu, udah coba lihat aja besok, soalnya kan di ininya nggak dikasih tahu tuh ya si ini sekelas sama ini nggak gitu. Terus pas nyampe sini ternyata sekelas. Jadi intinya gini, bagi anak-anak pesantren itu kalau di sekolah di sini nyaman nggak? Nyaman. Alhamdulillah sih, Pak. Nyaman. Kalau dari ini kamu Nyaman banget, Pak. Adem, dingin. apa? Dingin apa? Kelasnya Rasa dingin. dingin. Ya. Jadi kalau misalkan apa yang mau kamu bilang buat adik-adik kamu yang ada di luar sana? Dari Zaki, dari Aska. Menurut saya ya, daripada kalau misalnya ya mentok-mentok kalau mau keluar dari pondok masuk IT lah. Juga biar bisa ilmu agamanya nggak hilang. Terus biar nggak terbawa arus sama orang-orang luar sana. Mungkin nggak semua, cuma ya beberapa ada lah kalau mau begituan. Nah, ya kalau saya saranin mah ya di Muhik aja gitu. Kalau Zikri. Kan ada pilihan tuh setelah SMP itu kan pasti ada pilihan lanjut pondok sama keluar kan. Semua sama ya gitu ya? Iya kayak gitu, Pak. Terus Kalau misalnya lanjut kan kita mau nyimbangin dunianya, kita mau nanti kita kerja gitu, kuliah. Nah, terus kita juga mau nyari umumnya juga. Jadi ada kita biar seimbang, kita nyari umum sama menjaga agama kita. Nah, kalau keluar misalnya di tempat lain lah selain yang di IT, bisa aja takutnya hafalannya hilang gitu kan. Kita udah 3 tahun berusaha jadiin hafalan, hilang dengan secepat itu gitu. begitu Karena aja biasanya ya. kan berlatih terus, dan di sini tempatnya mungkin bisa menjaga sama umumnya juga. Alhamdulillah ini bagus menurut saya, bisa buat ke depannya. Oke. Fadil nih, mana Fadil nih? Apa yang kamu rasain? Rasanya buat tadi, Pak. Jadi kayak kalau misalkan kan kalau SMP negeri kan paling nanti kasih bilang antara mau SMA atau SMK kan. Bener. Kalau mau SMA mending bukan ngejelek gitu kan. Mending di IT aja kayak. Kalau di IT tuh kita bisa nambah hafalan kan. Kalau misalkan dari SD-nya negeri, SMP-nya negeri, apa yang mau dibawa nih agama? Masa cuman Islam KTP gitu. KTP gitu. Iya, makanya biar agak adalah sedikit agama-agama yang diajarin gitu. Penting nggak terlalu basic banget lah. Setidaknya bagus buat agama. Ini masuk Muhik aja. Iya, bener. Jadi yang kamu rasain apa sekarang? Dari Qurannya gimana? Kalau dari Quran biasa aja, nggak terlalu berat-berat banget. Tapi hafalan kamu nambah nggak? Nambah ya. Sebelumnya ada hafalan nggak? Sebelumnya nggak ada hafalan. Sekarang punya hafalan nih. Masya Allah. Jack gimana Jack? Kalau Jack gimana? Kata-katanya buat adik-adik di luar. Ya di luar. Mungkin kalau misalkan mungkin misalkan kayak bosen mondok nih, terus misalkan mau nyobain lah sekolah di luar, cuman kayak mau nyobain sekolah di luar terus tapi hafalannya kayak nggak mau hilang juga gitu. Ya mending masuk IT sih.
Jadi kayak apa kayak hafalannya juga masih ada gitu yang dari pondok. Bisa ngelanjutin lah kan kalau misalkan kayak ya mungkin bukan masuk kita gitu kan, mau ngapalin gimana gitu. Suka misalkan mau minta store hafalan juga mau ke siapa, kalau nggak ke ustadz sama ustazah gitu. Jadi kita ada tafsirnya juga kan? Ada. Tafsirnya ya. Mudah nggak tuh untuk tafsir itu? Alhamdulillah mudah. Kalau deh ya nggak ada. Menjelasinya juga jelas. Oh itu juga kemarin pada setoran ya? Iya itu. Kalau Akmal gimana Akmal? Sama apanya nih? Sama aja nih. Sama, jadi gini. Kalau Akmal nih serius nih kita nih. Iya. Gimana? Jadi kan agama itu sangat penting ya di dunia ini ya. Apalagi kan bekal kita untuk akhirat nanti ya. Kalau kita tidak dibekali agama tuh seperti kita kayak hampa, ada rasa kekurangan di dalam diri kita gitu. Apalagi kan kalau kita udah dewasa menikah punya anak, apa yang diajarkan anak pertama yaitu agama. Betul. Kayak dari azan di kemandangan azan kan. Kalau kita tidak dibekali agama, ntar kita nggak bakal tahu anak kita terjadi apa. So baru dipakai agama, umum ya. Iya benar. Ya, itu sih bagi saya. Terus juga hafalan yang penting. Hafalan tuh bagian banyak sekarang universitas itu yang buka jalur tahfiz. Bagi kan seperti 5 juz, 10 juz, ada 3 juz juga. Itu sangat berguna sekali itu tahfiz. Kalau yang belum bisa umumnya kurang. Terus juga bisa dimudah, jangan dihilangkan begitu saja karena memang menghafal itu lebih mudah dibandingkan dengan murojaah, menjaga mempertahankan hafalan kita. Itu saja Pak yang bisa disampaikan. Sekarang dia banyak nih bilang. Tahan Pak. Lama banget nih katanya. Katanya gitu. Katanya habis nih ini. Ya Pak, udah habis semua Pak. Kalau kata gimana sendiri? Saya sama sih pendapatnya sama ini teman-teman saya di sini. Yang di pesantren ya. Ya, soalnya kan benar kata Akmal kalau misalkan menghafal itu lebih gampang daripada murojaah. Karena murojaah itu susah. Kayak misalkan kita udah ngapal 1 juz. Pasti kan ada orang itu malas buat murojaahnya lagi kan 1 juz. Kayak misalkan 1 juz rumit nih, malas nih. Susah hafalin ini per ayatnya. Nah, makanya itu kita walaupun kita udah menghafal, kita juga harus murojaah lagi. Gitu. Ya, jadi itu ya dari pesan dari kalian gitu kan untuk kita. Jadi intinya kalian masih nyaman nggak sekarang di kelas 10 ini? Alhamdulillah nyaman Pak. Ya, lingkungannya nyaman ya? Iya. Ya, jadi kegiatan kita lah yang membuat kita jadi besar ya. Iya. Oke, baik sahabat Munik yang dimanapun berada. Oke, baik sahabat Munik semuanya. Hari ini Pak Didin memang ditemani oleh murid-murid Pak Didin di kelas 10 yang mereka notabene memang dari pesantren dan dari sekolah negeri ya. Hari ini memang kita berbicara tentang gimana sih suasana di SMA IT Mutiara Hikmah ya, lingkungan dan sebagainya. Dan tadi adalah obrolan-obrolan kita yang memang ya seperti inilah ya kita di SMA IT Mutiara Hikmah dari berbagai unsur ya ada di sini, dari pesantren, dari umum, dari IT, dari bahkan ada dari PKBM ya kita. Jadi yang kita tumbuhkan di SMA IT Mutiara Hikmah itu bagaimana anak-anak didik kami yang ada di SMA IT Mutiara Hikmah itu punya karakter yang kuat. Mereka mampu mengembangkan pribadi-pribadi dengan baik di SMA IT. Karena memang SMA ini adalah pintu terakhir mereka dalam menempa pendidikan yang terbaik untuk bekal mereka di luar nanti ya. Seperti itu. Baik sahabat Muhik yang baik sahabat Muhik ya. Baik sahabat Muhik semuanya, mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini dengan SMA IT Mutiara Hikmah yang hari ini didampingi dengan anak-anak kelas 10. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.